Jadi lebih ke dia bisa menyampaikan sesuatu atau berekspresi sesuatu dengan tidak sesuai dengan hati dan pikirannya dia gitu. Misalkan hati pikiran dia ngomong A, tapi ekspresi atau ucapan itu bisa B. Dia lebih membela wanita. Itu dia. Di Itu situ. dia sih. Pada akhirnya Punya pro suara. kontra dan pada akhirnya punya suara. Iya. Contoh dalam rumah tangga. Suara siapa yang paling didengar? Siapa? Istri. Kalau istri udah komen, udah. Itu ketetapan yang hakiki. Bayangin aja, Mbak. Misalkan sebagai istri gitu kan. Gue mau nyetir kan udah di hukumnya udah boleh sah gitu iya. kan. Suami jangan lu bla bla, nggak bisa gitu. Sebagai suami ya udahlah. Karena dalam rumah tangga mau nggak mau istri pasti selalu menarik suami gitu maksud kakak. Iya. Jadi karena nggak ada aturan bernegara ya udah gitu. Iya. Buat gue sih the boss sebenarnya adalah istri ketimbang suami sih. Gitu. Logikanya coba suami nyari nafkah di luar, jadi bawahan, jadi tukang, ujungnya di store ke siapa? Buat mikirin siapa? Istri kan? Ya dari the bossnya itu ya dari istri. Nah tiba-tiba istri di sebuah negara ngebela satu orang doang, menang lah. Bener Ini kan? politik yang orang nggak sadar. Bener. Satu negara dapet tuh dia Istri suaranya. kan dapat. Karena dapat istrinya. Iya, dapat dukungan, jadi dia membahagiakan kayak terus ya Make sense. ya dia ini pola yang agak unik buat gue, yang jarang gue jarang orang pakai. Jadi kalau kalian besok mau nyalon kan nyalon daerah kayak negara kayak bikinlah politik membela wanita. Wah, tolong cut ini guys, parah guys. Tapi itu benar, itu pola yang keren sih pas gue baca kan. Wah ini wanita semua nih, oh kebijakannya tentang wanita. Karena dia tahu karena di saat memberikan kebijakan, ya kalau dia nggak ada dukungan, otomatis dia pasti dikontra habis-habisan. Apalagi sama masyarakat yang kaum laki-laki gitu. Cuman kalau dengan kondisi seperti ini kayak tumpang tindih kan, seolah-olah benar pada seolah salah gitu. Seolah benar, seolah salah, jadi kayak bingung, ambigu. Itu pola yang jujur nggak kebaca sama orang. Oh mirip ya kak sama Kamala Harris, kan dia ngambil suaranya perempuan tuh. Ya karena dia emang perempuan. Iya tapi kan suara perempuan tuh lumayan keras, kuat. Kalau itu solid kuat, dia. solid. Cuman memang kalau gue lihat dari speknya pun Kamala Harris lebih oke sih. Gitu ya daripada Trump ya. Gua, gitu. Jadi wajar kalau dia menang sesuai dengan The Simpsons misalnya. Iya. The Simpsons kan udah ngelamalin dia menang. Ya wajar aja. Next kita bahas Kamala mungkin. Kita boleh bahas Kamala di situ. Jadi taktik Mas ini bisa ditiru ya untuk yang nyalek mungkin. Mau nyalon RT RW? Gas. Pikat hati ibunya. Ibu-ibu sebenarnya pemenang dari pemikat hati ibu-ibu itu adalah tukang sayur. Kenapa tukang sayur ya? Lo harus tahu di dunia ibu-ibu. Jadi tukang sayur itu penuh dengan gosip. Oh masa sih kak? Gosipan. Iya. Gue pernah bawa mobil gitu kan, itu pagi-pagi ibu depan rumah komplek gitu kan. Terus Ngomongin si ini kedengeran kan. oh Kan gue buka jendela, buka kaca, ngomong si ini, ngomong si itu. tukang sayur. Tukang sayur kamu biang keroknya. Jadi yang bisa menyatukan ibu-ibu Ibu-ibu. adalah tukang sayur Iya, pagi benar. hari. Benar. Apalagi kalau ada diskon atau ada Iya, bonus tuh. mulai di situ. Ini kok jadi obrolan warung ya? Tapi ini politik yang orang gak sadar gitu loh. Tapi ini keren. Dia karena pola wanita itu akan menghancurkan banyak pola-pola spiritual yang sudah dibangun kan. Itu ngancurin, pelan-pelan ngebiasin. Ngerti. Di situ. Apalagi nih switching budaya yang sangat signifikan ya kak, Iya. dari yang misalnya punya aturan tersendiri terus tiba-tiba dilepas gitu kan, pasti jadi gelap mata atau Lu gimana? tahu sistem dari menghancurkan sebuah rumah tangga oleh iblis?
Gimana? Jadi di kitab suci, di kitab suci harusnya ada sih, tapi gue nggak tahu lah ya. Dalam dunia periblisan sekalipun, dalam proses menghancurkan sebuah rumah tangga, yang dihancurkan tuh adalah istrinya dulu. Ngerti gak? Istrinya dibikin stres dulu, dibikin itu, pada akhirnya mempertanyakan apakah dia pasangan gue yang sebenarnya gitu kan. Dengan kondisi dia pelit, suami gue misalkan suami gue pelit gitu. Atau semua pelit apa tinggalin sih. Iya itu sih karakter Atau suami gue gak perhatian, atau suami gue bla gitu. Nah terus pada akhirnya ya mungkin benar mungkin salah, pada akhirnya ya si iblis itu berhasil. Jadi dia nyerang pusat dulu. Sebenarnya pusatnya itu ya si istri. Tuh makanya juga suami istrinya disayang-sayang gitu loh, biar istrinya nggak dipengaruhi iblis gitu kan. Iya. Lu harus speak up sebagai wanita. Udah. Wanita. Siapa tahu lu besok nyalon. Oh iya benar. buat ibu-ibu. Tolong bapak-bapak. Ya. Ini sebenarnya taktik mau kepake nih, kan mau nyala kan. Seneng ya ngebahas ini ya. Buat gue lucu sebenarnya, gimana ya? Gue kan suka ngobrol ya. Klien gue kan banyak cewek, banyak ibu-ibu lah, mbak gitu. Jadi nggak, tapi ini seru bukan apa-apa, kayak gimana ya? Gue tuh kalau habis konsultasi, kita adalah teman setelah itu kan. Jadi kalau mereka lagi gosip, gue dengerin tuh kayak seru banget gitu loh. Makanya Zidane, bukan aku Zidane. Nah pokoknya kayak gitu lah. Jadi kayak ngobrol kayak, terus mereka cerita tuh kayak rame banget. Gue kan introvert ya, terus mereka yang terlalu ceria, jadi kayak seru gitu. Lebih ke situ sih. Jadi tau lah dunia ibu-ibu gitu. Di situ. Ya kadang-kadang lucunya begini gitu, kadang-kadang ibu-ibu ya ngecek, mas liatin suami saya gitu. Oke, emang kayak gitu ya? Iya. Pasti terus yang kayak ada satu lagi mas, maksudnya? Masa ya? Dia gitu satu lagi gitu. Di situ pada akhirnya gue percaya wanita tuh bisa nyimpen dua pria. Enggak juga sih. Makanya para suami tolong disayang istrinya biar dia nggak kayak gitu. Jangan sampai ada tulisan kubu pria kubu wanita di sini. Bisa ada polling ya. Ya di situ. Kebanyakan kayak gitu. Jadi maksud kakak gimana? Tapi Jadi maksud kakak gimana, ada dua. Jadi kakak mau fitnah perempuan. Ada menggiring opini ya. Ada menggiring opini ya. Suaranya tolong. Gak guys. Suara wanita gila. Gue membela wanita kok, tenang. Gue membela wanita. Jangan sampai penuh komen nih. Tergantung suami ya kan, ada nanti gue nanti. Ya sih, salah suami sih, inget. Salah suami, salah pria, salah laki-laki, salah suami, salah. Bagus. Emang perlu sadar diri. Kesalahannya tau apa gak? Apa? Kenapa ada minta Hawa, itu kesalahan bukan itu. Asal-asal kesalahan laki-laki di situ. Wah. Gini lagi. Canda guys, canda. Gue lagi bercanda doang. Ya di situ sih. Gitu ya. Ada. Next kita kontennya khusus ngomongin ibu-ibu. Mungkin kita perlu bawa ibu-ibu yang lain untuk ngobrol sama Kak Adam gitu ya, curhat-curhat ya. Kak Adam curhat dong gitu. Lanjut. Jadi ada kebijakan Mas ini yang membuat Amerika Serikat marah, Kak. Jadi yang pertama ada menyambut Nicolas Maduro. Jadi si Mas ini menyambut pemimpin Venezuela yang dianggap memperkuat posisi Arab Saudi di tengah kontroversi internasional terhadap Maduro ini sendiri. Kenapa ketawa? Kayak nama daerah aja. Maduro. Kayak nama daerah. Sorry guys. Nah ini membuat Amerika Serikat marah karena AS kan nggak terlalu suka sama Venezuela gitu ya kayak. Terus ada merangkul Bashar al-Assad. Jadi Mas ini juga merangkul Lebanon. Suriah. Oke, jadi Mas ini merangkul Bashar al-Assad. Suriah Bashar. Suriah. Oh, Presiden. Bashar al-Assad. Nah, jadi Mas ini merangkul Presiden Suriah ini juga, Kak. Kemudian beliau ini bersandar pada Rusia. Kemudian dia juga semakin mesra dengan Iran, terus juga membeli senjata dari China dan keputusan OPEC yang merugikan Amerika Serikat. Jadi keputusan OPEC plus ya. OPEC.
Jadi keputusan OPEC Plus untuk mengurangi produksi minyak ini berpotensi merugikan kepentingan ekonomi Amerika Serikat dan meningkatkan harga energi global. Nah, sebenarnya langkah politik yang ingin diambil oleh Mas ini tuh gimana sih, Kak? Sebenarnya dia tuh mau kayak gimana secara geopolitik? Ya, secara geopolitiknya pasti si Mas tuh pengen apa ya, semua orang tuh butuh Arab Saudi. Itu yang gue tangkap. Dan dia pengen mengamankan keadaan dengan cara dia mengamankan sekelilingnya dia, ya kan, negara-negara sekelilingnya dia. Karena di saat negara sekeliling itu kan bakal banyak akses masalah. Jadi dia harus menjaga perbatasan itu jadi aman gitu, ngerti gak sih? Jadi jangan sampai misalkan negara tetangganya dia jadi tempat teroris, bisa aja kan. Jadi dia menjaga itu, menjaga akses supaya biar apa ya, melindungi negaranya dari hal yang tidak diinginkan pasti. Nah terus kenapa dia nge-pro ke Rusia? Karena dia tahu Amerika tuh licik, dia tuh kan, dan banyak bukti dan kejadian dia bahwa di saat intinya lo nggak punya kebebasan kalau jadi bagian dari Amerika. Lo nggak ada kebebasan itu diatur sama mereka. Sebebas mana kan lo? Tapi beda yang sama Rusia sama kubu kiri, kubu kiri sih, kalau ya Cina dan Rusia lah, kubu Cina dan Rusia, mereka lebih masih memberikan kebebasan dan kedaulatan sebuah negara lo. Cuman kalau di Amerika nggak bisa. Harus ngikutin Amerika. Di situ. Gue pengen bangun pangkalan militer di situ, ya lo mau. Kalau di Rusia Amerika kayak tetap ngobrol dulu, diskusi, tetap menghargai kedaulatan negara Arab Saudi. Di situ. Berarti menurut kakak secara nggak langsung memang dia ke arah Rusia dan China dan yang lain-lainnya gitu daripada ke Amerika Serikat. Karena dia tahu posisi dia tuh kayak gue adalah orang dan negara yang sebenarnya lo nggak suka. Nah si Mas tahu itu, ya otomatis gue harus membuat sebuah pertahanan, yaitu dengan bersandar ke tempat-tempat yang aman lah, yang kuat juga. Jadi kalau ada apa-apa dia bisa ada yang bantu gitu loh. Karena jujur posisi dia ini dalam bergerak itu salah langkah aja dia bisa jatuh. Ibaratnya dia terlalu cepat kan. Mau kendaraan mau apapun pergerakan, kalau terlalu cepat itu berbahaya gitu. Nah, mau naik motor, naik mobil, apapun itu, kalau lo keselipet dikit jatuh, wah jatuhnya fatal. Nah, jadi makanya adalah untuk mengamankan pergerakan dia dulu, dia harus bersahabat dengan negara tetangga sekitarnya dia, biar nggak menjadi sebuah akses masalah tuh negara tetangga di situ. Dan musuh-musuh yang lama juga dia baikin. Ini ya politik lah. Pinter ya. Dia pinter, gue cerdas. Cerdas. Itu yang gue tangkap. Terus di dalam sebenarnya ada memori juga sih. Ada apa? Memang udah ada obrolan persekutuan antara dia sama Putin. Itu memang ada. Gimana Kak? Bisa nggak diceritain? Jadi momen itu kayak dia pernah ngobrol dan dua-duanya sama-sama setuju. Sama-sama setuju untuk persekutuan. Jadi dia memang lebih ke Rusia ketimbang Amerika. Jadi kayak gue lupa by telepon, nggak mungkin kayak ketemu. Kayak ada berapa momen gitu, ada by telepon pakai kode-kode kayak jadi kita bareng aja kayak gitu loh, bercanda cuman nggak ada kesepakatan. Nah kedua delegasi Rusia datang, jadi delegasi Rusia yang datang ke situ. Nah habis itu pas ada momentum pertemuan ya ngobrol jadi di situ. Tapi dia lebih memang lengket ke Rusia ketimbang Cina di situ. Apakah ada gimana sih mereka sama-sama sepakat untuk mengontrol harga minyak dunia gitu? Itu sebenarnya salah satu, ya itu sebuah strategi memang harus didiskusikan bersama sih. Di dua negara ini. Di negara itu. Jadi memang mereka kan udah satu kubu ya. Satu kubu yang pada akhirnya kayak ya strategi harus dibicarakan bersama.
di situ. Dan dia tuh tipe orang yang apa ya, observasinya bagus juga sih, cerdas kan. Dia melihat ini dia bisa mengerti sebuah pola. Oh, cerdas sih. Dia cerdas. Tapi kalau ditanya dia elit global bukan? Oh, dia bukan elit global. Dia rekan elit globalnya. Jadi jatuhnya itu rekan bisnis. Jadi lo mau gerak nih, ya gue teman lo butuh dana, lo butuh cara kan, ya udah. Karena elit global itu bukan sebuah negara ya, dia bukan negara Amerika. Elit global itu dia adalah golongan di luar dari negara. Suatu kelompok gitu Sebuah ya. kelompok. Siapa sosok elit global yang dekat sama dia? Nah gue belum tahu. Feeling gue sih masih ya Rothschild pasti lah ya. Karena gue pribadi ya, gue ngerasa kayak kalau cuman kita ngomong negara itu doang yang bangun, negara dia doang yang bangun, gue rasa ada kurang. Semegah itu ya? Iya, pasti ada bantuan dari si elit. Berupa dana gitu? Orang-orangnya? Oh gitu, maksudnya Iya, orang gimana Kak? Ya orang-orang yang punya kapasitas dalam pembangunan itu. Oke. Kan dia kan ada banyak ya orang-orang itu punya kemampuan dan kapasitas yang wow. Wow banget. Di situ. Oke, terus apa lagi yang dibantu Kak? Yang gue baru tahu sih itu doang sih. Yang Dana paling besar sama ya? itu doang sih. Oke, terus Sama sistem bisnisnya sih itu doang. Kayak sebagai kepala negara tuh lo nggak bisa lari dari orang-orang elit ini. Karena tawarannya menggiurkan. untuk negara atau untuk diri sendiri? Untuk pengembangan sebuah negara. Itu sangat menggiurkan. Kan berarti mutual tuh. Dibantu secara finansial dan secara SDM. Nah, dari Arab Saudi ini ngasih apa ke elit global? Apa yang di barter tuh apa? Akses ke Arab Saudi. Oh, Akses, terus peran maksudnya? nanti. Ya kita nggak tahu peran. Ada peran di balik nanti perang itu sendiri, ada peran jadi pas gue scanning berdasarkan memori, gue ngedapetin kayak ada oposisi, ya pasti dalam keluarga ya, yang mau melakukan pemberontakan. Karena nggak setuju dengan kekuasaan yang pengen ngancurin ya negara lah, kalau menurut versi oposisinya, sampai nggak bisa melihat mana yang musuh mana yang keluarga gitu. Ya di situ banyak yang dendam, sebenarnya banyak keluarga yang dendam sama dia sih sebenarnya. Ya jadi ada di sebuah agama tuh ada hadis yang menyatakan bahwa akan ada kekacauan karena perebutan tahta oleh 3 orang saudara di daerah timur ini. Nah, itu kemungkinan akan terjadi karena adanya persiapan dari pihak mereka sih. Karena kenapa dia mempersiapkan senjata itu kan? Karena emas ini didukung sama militer. Ya, dia backgroundnya militer juga kan? Ya. Jadi kemungkinan akan ada perang saudara di situ. Nah, dinyatakan kalau dari sudut pandang eskatologi, kejadian konflik 3 saudara itu tuh ya di zamannya MBS ini. Tapi kita nggak tahu lah ya masa depan. Cuman kalau gue lihat kemungkinannya besar untuk perang saudara. Ya itu karena banyak ketidaksukaan, bukan tidak suka, kebencian sih lebih tepatnya sama si emas ini. Berarti pergerakannya sudah sejauh mana Kak untuk memberontak atau perang saudara ini kalau Kakak lihat? Setengah. Persiapannya udah setengah. Mereka lawan emas atau mereka beberapa orang melawan satu sama lain atau gimana? Kelihatan kan nanti pas setelah pemilihan penetapan sebagai kepala negara, itu bakal jadi pemicunya nanti. Kalau dilihat sih baru setengah persiapan, cuman nggak tahu ya maksud pergerakannya kapan, gue belum tahu. Cuma feeling gue sih setelah menjadi pemimpin sih, itu akan kisruh banget. Setelah pemberontakan, kan aku bukan beragama Muslim ya, mungkin aku boleh nanya juga, apa sih yang akan terjadi jika perang saudara ini terjadi? Gitu. Ya namanya perang pasti banyak yang hancur ya, banyak yang hancur dan akan berdampak besar kemana-mana sih.
Sulit gua jelasin bakal berdampak luar biasa sih. Jadi itu takut kan melebar ke golongan-golongan yang lain. Di situ kan kadang-kadang banyak golongan juga kan. Oh gitu ya. Di situ akan melebar kemana-mana. Di Konoha juga Kak? Ya kan lagi rame antara keturunan dan asli orang sini lah. Iya. Keturunan sama asli orang sini itu lagi rame kan. Tapi gue jujur aja sih, memang bukan, kadang-kadang buat gue bukan keturunan, cuman dia ngaku-ngaku kadang-kadang. Gitu ya. Karena ya DNA tuh emang nggak bisa bohong ya. Di saat lo keturunan ya beliau pasti ada nilai-nilai ke bawah, nilai-nilai etika gitu. Ini mana ada yang enggak soalnya. Maksud kakak banyak sekarang di negara Konoha yang mengaku-ngaku sebagai keturunan itu Kak? Iya, cuman padahal kalau gue lihat enggak. Karena nggak ada nilai-nilai yang kebawa di situ. Contohnya gimana Kak? Ya suka marah-marah, ngajak ribut, ngajak perang, ujaran kebencian, itu nggak ya kayak di luar ibaratnya berbanding kebalik dengan leluhur lo sendiri. Kayak kalau salah satu diambil oke lah, itu masih umum lah. Misalkan dia tukang marah-marah misalnya, ya udahlah itu mungkin satu kekurangan gitu. Ini semua diborong. Ngerti gak sih? Oh jadi yang lagi rame itu ya Kak ya? Lagi rame di TikTok tuh biasanya kan. Debat ini debat itu, pada akhirnya kayak apaan sih, pusing banget kayak. Kayak kadang gua capek sendiri sih ngeliat perdebatannya, kayak ngapain sih gitu. Daripada berdebat better lo berbuat kebaikan aja gitu. Kayak ya udah, padahal buat gue pribadi mau lo keturunan siapapun ya, kalau lo nggak berbuat baik tapi berbuat jahat, neraka sih buat lo. Dosa sih. Ya udah di situ kayak pengen banget dianggap gitu loh. Tapi memang itu punya nilai, tapi memang itu punya nilai yang sesuatu yang berbeda ya di mata Tuhan Kak. Kalau misalnya dia memang keturunan sesuatu orang atau suatu sosok. Kalau kita mempelajarin ya, berkat Tuhan tuh ke personal, ke pribadi, bukan nggak ada golongan keluarga atau golongan suku, nggak ada. Kalau buat gue tuh lebih ke pribadi. Contoh, beliau diberkahi, dua keturunannya enggak. Ada yang meninggalnya di penggal, ada meninggalnya diracuni. Ya dan saat itu si Jidat yang cerita. Di situ kan sangat amat jelas. Poinnya kayak seperti nggak ada perlindungan sama sekali di situ. Gue mempelajari pola, berarti bantuan berkat untuk pribadi orang, bukan ke keturunan. Ngerti nggak sih? Contoh, gue punya anak, belum tentu anak gue juga diberkahi gitu, belum tentu juga gitu loh. Nggak ada hubungannya. Tapi mungkin nggak sih misalnya anaknya dibantu, tapi kalau misalnya anak itu memang baik juga ya jadinya berkah juga. Bisa gitu. Kan ke pribadi, tergantung anak secara personalnya dia seperti apa nanti ke depan. Dianya sudah baik, dapat berkah, didorong juga gitu, itu berarti mungkin juga bisa. Tapi kecuali anak itu personalnya nggak oke gitu. Iya, belum tentu dapat berkah. Cuman kalau buat gue pribadi, ya di situ maksud gue menilai gini ya, maksud gue ya. Berarti berkah orang tuanya belum tentu sesuai dengan berkah anaknya. Jadi maksud gue kayak bisa aja setelah berkah itu, bisa aja berkah itu putus. Mungkin masih ada berkah, tapi nggak sebesar berkah orang tuanya, ngerti nggak sih? Apalagi ke bawah sekarang gitu loh. Intinya sih dalam mencapai spiritual, ya butuh memang sosok. Kalau ada yang butuh sosok, nggak masalah. Cuman pilihlah yang tepat, gitu aja sih. Gimana caranya untuk mungkin banyak kan yang mengikuti sosok-sosok berpengaruh di agamanya gitu, untuk tahu dia itu beneran pure baik, bukan yang hanya jual janji atau jual cerita gitu. Gimana caranya kita sebagai pengikutnya itu tahu dia tuh bener atau enggak? Ya pasti dari segi apa yang disampaikan. Nah di dalam dia menyampaikan tuh kan ada energi biasanya. Nah rasain pakai nurani. Ini orang bener seperti itu tau enggak? Atau ada nilai ego, kayak
lu gimana sih, gue kasih tau nggak tau, itu kan berarti ada ego, ada energi ego kita ngomong. Cuman kalau dia bilang energi penyampaian tuh penuh kasih, ya itu harus didengerin. Paham sih Kak. Jadi kita lihat orang ini dominannya emosi atau kasih, itu aja kita lihat. Jadi mau dia keturunan ataupun tidak, kalau dia energinya kasih, udah dengerin. Iya sih, aku ngerti sih maksudnya. Kadang kalau misalnya ada orang-orang yang ngomong tuh kayak nyampe gitu di hati. Nah itu berarti salah satu tanda kalau dia itu baik dan benar gitu ya, yang bisa kita dengerin gitu. Karena energi itu nggak bakal bisa bohong. Oke. Energi itu nggak bisa bohong. Sudah gue uji coba, nggak bisa. Walaupun Mas ini pintar berdrama, energinya nggak nyampe juga sih di hati gitu ya. Ya balik lagi, kalau kalian ya kalau kita ngelihat paras ya udah lu pasti ketipu. Tapi kalau lu merasakan pakai hati, ya udah. Ini biasa nih kalau pengen tahu orang nih, baik ya, terutama perempuan nih ya, next time kalau kalian ketemu orang baru, misalnya cowok baru atau teman baru, belajar kalau merasakan orang tuh pakai peji mata. Kan pakai peji mata tuh rasain tuh pakai hati kalian, orang baik apa enggak. Cuman kalau udah ke deteksi, oh orangnya jahat nih, ya udah jauh, mundur gitu, jangan lu deketin gitu. Kadang-kadang orang-orang yang kadang-kadang karena kesepian, ya udahlah adanya dia siapa aja sikat, gitu kan ya. Ujungnya buruk, masalah. Terus habis udah kena masalah nyalain Tuhan, kenapa menghadirkan dia gitu kan, kadang-kadang ya karena gitu lah dramanya wanita kan gitu. Wah, dibilang drama guys. Kok pulang dulu. Sebagai seorang wanita memang terkadang gampang terbuai gitu kan. Walaupun kita tahu dia jahat dan nyakitin kita tetap nggak apa-apa. Yang penting kita percaya dia akan berubah gitu. Padahal orang nggak ada yang berubah ya kayak. Apa dah? Kalau mungkin sifatnya sifat doang mungkin bisa diubah, tapi kalau watak agak sulit. Bukan kubah, ke minimalisir jadi lebih kecil, iya. Cuman berubah menjadi tiada itu nggak mungkin. Karena desainnya seperti itu John. Jadi gini yuk, kita ini kayak robot. Jadi di dalam roh kita ada seolah-olah ya, lagi ada chip, dimana chip ini by database kita. Jadi database ini database sistem kita berpikir. Pikir pakai otak, pakai hati, atau melakukan sebuah gerakan. Itu ada di chip ini. Itu ada di dalam roh. Cuman kita ngomongnya chip biar gampang. Chip ini database tentang diri kita. Jadi kita sebut dia watak. Karena beberapa momen kan banyak anak kecil. Gue memperhatikan kayak umur 2 tahun gitu kan, 2 tahun itu banyak reaksi mereka yang beda-beda. Jadi kalau ada dikagetin, ada yang kaget nangis, ada yang kaget melawan. Nah di situ gue ngerasa kayak, padahal kan mereka belum diajarin kan ya. Nah di situ akhirnya gue sadar ternyata mereka punya sistem dalam mempertahankan diri itu masing-masing, mengikuti database yang dia punya. Tapi pada akhirnya gue sadar bahwa ada watak yang nggak mungkin bisa hilang, cuman bisa kita kurangi. Nah yang bisa mengakses itu, data itu, biar buat kita kurangi adalah ketuhanan. Gitu. Berarti database itu di luar dari gen, di luar dari darah atau di luar. Intinya lebih ke, buat gue sih ada di dalam roh itu sendiri. Bawaan roh itu. Di situ. Logika lo kan nggak mungkin kan gue nggak tahu di sperma udah ada sifat-sifat manusia. Harusnya sih ada sih. Ada gen sih. Lu nggak tahu kan? Harusnya ada sih. Seolah-olah ada. Cuman buat gue pribadi ada di dalam roh ada di dalam data roh itu sih kalau gue rasa. Apakah ada faktor dari orang tua juga? Ada. Tapi paling utama adalah si roh itu gitu. Ya, kan balik lagi. Yang kita kan berasal dari ada nilai sifat-sifat orang tuh ke bawah dong sama kita, itu ada. Tapi makanya ada pengkalkulasi database, ada database ini ada dari reinkarnasi, ada dari bawaan orang tua, ada emang kita takdir kita, ngerti nggak sih? Jadi ada banyak. Oh. Jadi ribet. Menarik banget. Di
di situ. Jadi ada pengkalkulasian pada akhirnya kebentuklah seperti ini misalkan gitu loh. Dan Individu ya, itu. misalkan juga kalau lahirnya dicepetin, misalkan lo lahir harusnya bulan depan, tapi lo percepat bulan sekarang, itu berubah lagi sedikit. Oke. Gitu kan banyak kan sekarang ibu-ibu, pengen Tanggal baik. tanggal baik nih, pengen sio tikus misalnya, sio naga, sio harimau, gitu. Sio buaya misalnya, gitu kan. Sio buaya. Lalu itu sih. Itu pada akhirnya dipercepat kalau nggak diperlama gitu kan. Iya. Nah itu ada dampak. Di situ. Tapi ya udahlah ya. Dampaknya lumayan gede sih, 30%. 20-30 di situ. Berarti tanggal lahir, jam lahir itu sangat mempengaruhi karakter dari manusia dong Kak ya? Pengaruh banget Ngerti. di situ. Pengaruh banget. Mungkin next time bisa dibahas sih Kak ya, tapi kalau Kakak penelitiannya sudah matang ya, Ini belum lengkap. pasti susah banget dan effort sekali sih ya. Bisa dilihat dari ekspresinya ya guys. Jadi gue kalau sistem penelitian itu sebenarnya kayak di otak gue itu ada laboratorium, ada perpustakaan, ada intinya tuh kayak observasi. Jadi mereka kerja sendiri. Jadi di saat gue neliti kalau sama Jidan itu, otak gue mikir. Kalau gue peneliti sama Arga gitu, otak gue mikir gitu. Jadi ibaratnya dia butuh apa, dia cerita apa, gue ada nih datanya nih. Di situ. Jadi inti yang gue rasain ya, makin sadar orang, makin besar kita ngomongnya, kapasitas pengetahuan juga itu ngaruh, itu akan naik juga, kesadaran orang naik, pengetahuan orang akan naik dengan sendiri juga, termasuk pengetahuan tentang nilai ketuhanan itu sendiri. Di situ. Menarik, mungkin bisa dibahas secara detail dan ngomongin database juga. Pasti banyak orang yang kayak mikir, bisa nggak sih gue mengubah database gue kan nggak mau kayak gini sifatnya gitu kan. Mungkin bisa lebih detail ya, bisa ternyata guys, bisa diubah. Gimana caranya Kak? Sekarang nanti aja. Bisa. Ganti. Paling berat sih jujur aja ya, mengubah database LGBT itu susah. Berarti itu memang database menurut Kakak, bukan faktor nurture, berarti memang faktor database dari rohnya itu. Iya, ada database-nya dia, itu yang paling susah karena dia harus direhabilitasi kan, maksudnya kan ada proses yang gue tahu di kitab Asatos begini. I see. Di situ beda lagi makanya dia mungkin rehabilitasi ada salah satu mensabotase database di dalam diri kita. Makanya kalau orang narkoba bisa berubah gitu kan, ya sih. Cuman balik lagi kita harus ngedukung dengan energi juga, bukan cuman ngediemin dia doang terus jangan dikasih apa yang dia mau, enggak. Cuman kita harus ada pemberian energi positif juga tuh biasa ada gitu. Di situ. Ya panjang nih, kayak bisa dibahas segmen yang berbeda nih. Lanjut. Nah, ada juga kontroversi nih Kak tentang si Masnya terkait dengan lukisan Salvator Mundi. Jadi lukisan Salvator Mundi ini dibeli sama si Masnya, dikabarkan di media gitu ya. Lukisan ini merupakan lukisan terkenal karya Leonardo da Vinci, yaitu bernama Salvator Mundi, yang artinya adalah juru selamat dunia. Gitu. Tapi ada juga sih yang bilang kalau yang beli ini saudaranya, yaitu Badir bin Abdullah Al Saud. Tapi media sih bilangnya beliau ya. Aku belum tahu siapa pastinya gitu. Nah, lukisan ini menggambarkan Yesus Kristus yang memegang bola dunia dan dianggap sebagai salah satu karya terakhir Da Vinci. Jadi pada tahun 2017, lukisan ini terjual dalam lelang seharga sekitar 6,8 triliun dan menjadikan lukisan ini sebagai lukisan termahal yang pernah terjual. Yang menariknya ya, yang mungkin nggak banyak orang sadar bahwa lukisan ini tangannya menunjuk ke atas dan memegang bola kristal. Apakah ini simbolis Kak? Nah, skeptismenya muncul karena jarinya itu mirip dengan patung Baphomet dan bola tersebut seolah-olah menggambarkan dunia yang berada di genggamannya.
Nah ini tuh banyak yang berspekulasi bahwa, nggak banyak sih, Zidane yang berspekulasi dan Kak Adam dan saya yang berspekulasi bahwa mungkin kita nih curiga kalau lukisan ini bukanlah representasi dari Yesus yang sebenarnya, tapi menggambarkan antikristus atau Dajjal. Jadi sebenarnya apa sih motivasi dari pembelian lukisan ini, Kak? Apakah sebenarnya untuk investasi kah, atau ambisi kah, atau memang dia tahu makna dari lukisan ini? Oke. Kalau buat gue sih ini obsesi. Jadi dia beli berdasarkan obsesi, bukan karena something sesuatu yang wow gitu, enggak. Dia lebih ke obsesi. Tapi kalau ditanya yang beli dia atau teman apa saudaranya, Kak, yang beli dia. Oh, cuman mengatasnamakan orang gitu. Ya, dia lagi cari selamatkan, dia lagi fokus sama dia kan. Yeah. Ini adalah politik, ini beli sebenarnya dia. Karena buat gue pribadi, seorang dia kalau ada saudara yang menggunakan uang keluarga terus beli ginian, ya pasti melarang lah. Ya nggak sih? Orang seperti dia gitu pasti melarang. Dan mau-maunya dia direpotin beli ginian, ya nggak sih? Ini sebenarnya dia yang beli. Kalau di media mungkin dia bilang saudara, yang sebenarnya dia yang beli. Dia kenapa? Dia terus terobsesi ingin menjadi dia. Ngerti gak sih? Dia terobsesi ingin menjadi dia. Ya, dia si Mas dia terobsesi ingin menjadi seorang dia. Savior. Savior. Ngerti gak sih? Dia merasa dia adalah juru selamat gitu maksudnya? Seolah-olah. Jadi menurut kakak yang dia sadar dia punya sosok penting di akhir zaman itu adalah menjadi dia gitu. Iya. Oh, oke. Nah, itu. Soal pernyataan kecurigaan kita yang kedua tentang lukisan ini dengan patung Baphomet. Nih Kak, kalau kita perhatiin tangannya ya, kan sama banget sama gambar dari Salvator Mundi tersebut kan, lukisan tersebut. Menurut kakak lukisan itu memang merepresentasikan Yesus atau sebenarnya dari antikristus itu sendiri? Ya kalau kita ya tergantung perspektif orang yang lihat sih. Ngerti. Gitu nggak bisa, itu kan sebuah lukisan ya. Ya ya ada 3 perspektif kan. Ada yang melihat wah ini bisa aja antikris. Ada perspektif lagi yang lihat ya itu Yesus. Nah, yang kita lihat harusnya dari perspektif yang lukis. Oke. Ya dong. Gimana tuh, bisa nggak dilihatin dari perspektif Da Vinci? Gue percaya Yesus itu kan unsurnya penuh kasih. Iya. Gue percaya banget. Cuman dari segi lukisan, gue ngerasa ini bukan kasih. Ini tidak memberikan sebuah unsur kasih, tapi lebih ke memberikan unsur eksistensi yang kuat, tapi memerintah dari mimik wajahnya sih kalau gue lihat. Lebih bukan memperlihatkan kasih, lebih ke power, kekuatan. Di situ kekuasaan di bola, mimik wajah itu lebih ke kekuatan. Di situ itu yang gue lihat, karena gue mempelajari juga kan, ya beliau tuh emang penuh kasih. Di situ. Harusnya tidak bermimik seperti ini menurut kakak? Ya dong. Berarti si pelukisnya sendiri memang membayangkan sesosok apa yang kakak lihat yang dia lukis? Kita ngomong perspektif pelukis ya. Pelukisnya. Ya gue rasa dia memberikan perspektif yang akan datang, cuman bukan yang asli. Biasanya tapi yang palsunya. Kalau gue lihat sih ekspresinya ingin lebih ke kekuasaan, penguasaan di situ dari mimik wajah. Kayak dingin, cuman lo sendiri gue. Jadi kalau kita memilih perspektif lukis ya karena dia tidak memberikan unsur kasih tapi power dan kekuasaan dan perintah, ya kita gue melihat dari sisi bahwa ya yang dia pelukis itu adalah ya antikris nanti.
semua orang kan punya perspektif ya. Ngerti. Gue lihat perspektif dari situ. Terus unsur dari jari tangannya itu sendiri maksudnya apa, Kak? Apakah si pelukisnya memang sengaja membuat tangan seperti itu atau dia tahu maknanya itu sendiri? Dia main sucina ya. Gunting batu kertas. Jujur gue belum mengetahui maksud dua ini berdiri. Gue belum tahu. Sekarang pertanyaannya adalah apakah lukisan ini ada energinya? Kalau energi dari pelukisnya iya. Hmm. Jadi yang diberikan dari energi yang diberikan sama si pelukisnya ini ya sebuah gue nggak mendapatkan energi kasih sama sekali, malah sebaliknya kayak ada something kayak energi ya ini ke perspektif supernatural. Kalau gue lihat sih lebih ke energi jahat aja sih yang ada di lukisan ini sih. Apakah kalau kita melihat lukisan ini kita akan terpapar sama energinya nggak sih, Kak? Apa enggak ngaruh sama sekali? Seharusnya enggak ya. Nggak Cuman ngaruh ini ya? seni dari si pelukisnya ini. Ingin menjelaskan tentang ya yang akan datang, bukan yang ada. Bukan yang Oke. sudah ada, tapi yang akan datang. Yang akan datang. Di situ. Kenapa dia bisa punya visi menggambar ini? Apa yang dipikirin sama si pelukisnya? Lebih ke ini ya, visinya pasti karena setahu gue memang siapa namanya pelukis Da Vinci. Da Vinci tipe orang yang memang melukis seseorang yang wow di situ. Itu yang gue ketahui sih, memang dia suka melukis figur atau orang-orang yang besar gitu, dan orang ini kan besar kategorinya gitu, dan ada di semua kitab suci gitu. Iya. Nih, apakah jika kecurigaan Zidane tentang lukisan ini adalah lukisan Antichrist yang ada mengikuti dari patung Baphomet, apakah pengikut dari kubu kiri tersebut aware atau sadar kalau lukisan ini memang buat mereka gitu, kode untuk pengikutnya? Jika benar gitu. Kalau jika salah, Ya jika salah ya maaf. Ya marahin Zidane kalau salah. jadi kalau buat gue pribadi, kalau untuk golongan elit itu pasti tahu. Golongan elit pasti tahu lukisan ini. Cuman kalau yang krecek-krecek gue nggak tahu. Harusnya sih nggak ada yang tahu, ada yang enggak. Kalau misalnya yang sekarang kontroversi itu sih karena dari negara agama tertentu kok lu beli lukisan dari Yesus gitu, yang kontroversi ya sebenarnya. Tapi kayaknya kalau kita sendiri lebih ke arah Baphomet itu sendiri gitu. Ya, gue Baphomet sama ini beda ya. Kita ini dulu ya, Baphomet sama Antichrist tuh beda. Buat gue pribadi, dia memang seolah-olah menyimbolkan. Jadi buat gue ya, Baphomet itu lebih cocok lebih ke Satan. Yang gue tangkap, atau ya anak buahnya Satan yang dulu-dulu gitu ya sih. Baphomet itu bukan ngebahas yang akan datang. Di situ. Karena yang akan datang itu kayak manusia kok. Bukan sosok yang aneh ya, kayak Bukan kita manusia aja ya. enggak. Kayak manusia biasa. Cuman dia punya kekuatan. Nah dengan Feeling gue nih ya. belum nanya. Tunggu ya tuh. Itu udah 3 dimarahin. Maaf, aku nggak akan marah-marah lagi. Nah Kak, dilihat dari lukisannya Da Vinci ini Kak, dia referensinya dari mana ya Kak untuk pose tangannya itu? Harusnya kan dia punya referensi. Jadi gini ya, gue ngerasa ada simbol ini bukan harus di Baphomet doang, ada simbol di lain-lain juga. Bukan berarti dia bukan dua begini itu nyontek hak Baphomet, enggak. Kayaknya orang elit tahu, elit global tuh tahu maksud dua ini. Gitu. Misteri yang belum terpecahkan, Iya. maknanya apa ya? Di situ. Oke. Jadi kayak bukan berarti dia harus ngambil referensi dari Baphomet juga, enggak. Tapi identik dengan sesuatu. Tapi gue belum tahu, gue belum bedah. Pertanyaan terakhir mendekati akhir. Gimana perasaan Masnya
terkait semua kritik yang dia terima dan semua tuduhan, pelanggaran. Apakah dia terbebani dengan semua tuduhan ini, semua bulian ini gitu? Karena dia the king of drama, jadi biasa aja ya. B aja. Sekarang ini ya gimana membuktikannya, ngerti gak sih? Ada sebuah negara Amerika salah aja gak bisa kebukti. Siapa? Gak ada. Itu biasa aja. Biasa aja ya. Tebal muka aja udah. Berarti dia memang memiliki peran di akhir zaman. Takdir yang membawa ke akhir zaman dia. Oke. Dia takdir yang berjalan yang membawa kita ke akhir zaman. Ya udah guys. Apa nilai positif yang bisa kita ambil dari dia? Nilai positif. Intinya jangan ambisi lah. Ambisi itu melelahkan. Capek, lelah. Ini santai aja lah. Usaha boleh, tapi nggak usah pakai ambisi. Udah gitu ya. Kalau mau hidup yang tenang ya. Orang kayak gini mah gak bakal bisa happy. Happy-nya tuh perspektifnya beda. Di saat dia menguasai itu, dia bisa menguasai orang, menguasai negara, menguasai keadaan tuh dia happy. Cuman kalau lu tanya lu bahagia nggak? Enggak. Happy doang. Kayak biasa, kayak seneng doang kita ngomong, seneng doang. Jadi dia itu sebenarnya seneng dan nggak tenang. Senang, cuman dia nggak tenang. Ngerti. Yang dia cari hanya kekuasaan, pengakuan, dan di situ doang. Kemenangan gitu ya. Di situ. Dalam rumah tangga juga udah nggak ada unsur cinta lagi kalau gue pribadi, cuma unsur kayak ya status doang. Ya udah deh, kok kita jadi gosipin. Iya begitulah. Udah 3 jam nih guys ngomongin ini. Ya udah, semoga konten kali ini teman-teman bisa mengambil nilai positifnya, ngambil konspirasinya, atau ya jangan diikutin lah ya sikap-sikap dari beliau ini gitu. Gimana, kakak ada tanggapan nggak? Ya buat gue pribadi ya skip ya. Konten politik ini selalu buat kita sama-sama belajar sih, belajar untuk aware dengan keadaan, aware dengan diri sendiri, aware dengan yang mana yang jahat, mana yang baik gitu. Aware harus melakukan tindakan apa ke depan gitu. Lebih aware, jangan mikirin dunia gitu. Ada nilai spiritual juga yang harus pikirin gitu sih. Lebih aware aja. Cukup tahu dan nggak harus membuat sebuah pola. Gue benci sih itu nggak usah. Yang penting lo sama gue, kita semua sama-sama belajar bahwa ada hal-hal yang harus kita pelajarin biar kita nggak gampang ketipu dengan manipulasi politik dan pergerakan orang. Itu aja. Iya, dan secara nggak sadar juga banyak nilai-nilai moral yang bisa kita ambil untuk diri sendiri sih, untuk upgrade diri, atau mungkin sebenarnya banyak juga nih sifat dari beliau yang kayaknya gue nih gitu, jadi sadar diri, kayaknya nggak boleh kayak gitu deh, gitu ya kayak. Kalau gitu kita tutup aja konten kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Komentar juga mau ngebahas siapa selanjutnya. Komen di bawah. Kita pasti bacain semuanya. Jangan pemuka agama aja. Kemarin tuh banyak banget komen pemuka agama. Waduh. Ada juga yang komen pemimpin Konoha. Aduh. Kalau pemimpin Konoha, gas. Tunggu di membership. Gas. No sensor. Ya udah guys. Makasih. Bye.